Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ramadina Pratia dengan NIM 1811411001 dari program studi D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang terminologi kependudukan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi dan Kependudukan. Mari kita simak video berikut ini. Pengertian demografi. Demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan-perubahan penduduk, atau dengan kata lain segala hal ihwal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan tersebut, seperti kelahiran, kematian, migrasi, sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin tertentu. Tujuan demografi. Tujuan demografi di sini ada 4. Yang pertama yaitu adanya sebab akibat antara pertumbuhan penduduk dengan macam-macam aspek di dalamnya. Yang kedua, mendeskripsikan perkembangan penduduk di masa lalu, pertumbuhan menyusut, serta naiknya penduduk. Yang ketiga, mempelajari jumlah serta penyebaran penduduk dalam wilayah bahkan negara tertentu. Yang keempat, dapat meramalkan kependudukan yang akan datang dan kemungkinan konsekuensinya. Perkembangan penduduk. Pengertian perkembangan penduduk atau disebut juga pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Teori perkembangan penduduk. Yang pertama yaitu menurut teori Malthusian. Pemikiran tentang pertumbuhan penduduk hanyalah di mana suatu reproduksi merupakan upaya menggantikan masyarakat atau orang yang telah mati karena jumlah kematian yang relatif tinggi. Yang kedua, menurut teori Adam Smith, hubungan yang harmonis antaranya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian, di mana pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Dia juga menyatakan pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh permintaan terhadap tenaga kerja atau demand of labor, dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh produktivitas suatu lahan. Yang ketiga, menurut teori neoklasik, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menjadikan jumlah penduduk berlipat dalam suatu generasi dan akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke taraf yang lebih rendah. Sebagai akibatnya, pada tingkat ini pekerja akan mendapatkan upah yang sangat minimal. Transisi demografi. Transisi demografi adalah suatu model grafik yang menggambarkan perubahan penduduk dari pertumbuhan penduduk tinggi menuju pertumbuhan penduduk yang stabil. Konsep transisi demografi mencoba menerangkan mengapa negara-negara yang kini tergolong maju mengalami tahapan transisi demografi ini. Tahapan transisi demografi meliputi 3 kurun perkembangan, yaitu tahap 1, kelahiran tinggi dan kematian tinggi. Tahap 2, kelahiran masih tinggi, kematian cenderung menurun. Tahap 3, kelahiran menurun dan kematian menurun dan menuju stabil. Ini adalah contoh dari grafik transisi demografi. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Yang pertama yaitu kelahiran. Dalam hal pertumbuhan penduduk, kelahiran atau fertilitas mempunyai peran dalam penambahan jumlah penduduk. Yang kedua yaitu kematian. Kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk, dan untuk menghitung besarnya angka kematian, caranya hampir sama dengan perhitungan angka kelahiran. Yang ketiga yaitu perpindahan. Perpindahan atau migrasi atau mobilitas penduduk, yang artinya proses gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Sumber-sumber data demografi. Sumber data demografi adalah sensus, sistem registrasi vital, registrasi penduduk,
survei terbatas, dan survei penduduk berdasarkan sampel. Dari semua sumber data demografi, sensus merupakan sumber data yang sangat penting dan menyeluruh karena dengan data sensus penduduk akan diperoleh informasi yang sangat akurat dan berguna bagi berbagai kebijakan pemerintah. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan antara lain kriteria usia dan jenis kelamin, angkatan kerja, dan rasio ketergantungan. Ini adalah contoh dari gambar piramida populasi Jepang. Dari kiri sampai kanan adalah piramida penduduk muda, stasioner, dan penduduk tua. Penggolongan penduduk berdasarkan indeks tas rekening 1927. Yang pertama yaitu golongan Eropa. Yang termasuk golongan ini adalah bangsa Belanda, bukan bangsa Belanda tetapi orang yang asalnya dari Eropa, bangsa Jepang, orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda, yaitu Amerika, Australia, dan Afrika Selatan, dan keturunan dari mereka yang di atas. Yang kedua yaitu golongan timur asing. Yang termasuk golongan ini adalah golongan Cina, golongan timur asing yang bukan Cina yaitu Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu golongan bumi putra. Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang asli Indonesia serta keturunan yang tidak termasuk golongan lain. Orang-orang yang semula termasuk golongan lain kemudian masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan asli Indonesia. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.